Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi akrama hadhihi ummata bil khairiyah fakanat khaira ummatin ukhrijat lin-nas wassalatu wassalamu ala sayyidil jinni wan nas sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mutahharin 'anil adnas. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa ma nawa bihi masyayikhuna wa ma'alim Allah subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizina bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'al lutfi wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan sholihan wa umran tawilan wa badanan shahihan wa jaran sholihan wa qalban saliman wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma laduni wal mashraba safil haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa surata ilhamil muqarrabin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan taufik dan hidayah Allah jalla jalaluhu wa ta'ala fi'ulah, pada malam ini kita bisa duduk kembali bersama membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan mengkaji sejarah kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya hormati segenap para pimpinan perusahaan, saya hormati segenap pengurus masjid, ketua DKM Masjid Al-Muhajirin, segenap karyawan-karyawati, saudara-saudaraku yang mudah-mudahan semuanya selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, berkah, selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan kajian tentang sirah An-Nabi, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah ya. Kita hadiahkan kepada saudara kita, sesepuh kita, yaitu Habib Ahmad yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan beliau diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan beliau dikumpulkan bersama datuk-datuknya di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita yang masih hidup semoga diberikan kekuatan iman dan Islam, dijauhkan dari maksiat, dari musibah, dari mara bahaya, dan semudah-mudahan kita semua kelak nanti diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa nakhusu khususan ila ruh Habib Ahmad wa usulihi wa furahi wa man dufina hawla wa man intasaba ilaihi wa man ta'alaqa bihi syai'un lillahi lana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Wa fiha ayat sanati tsaniyati ba'da badrin kana qatlu Ka'b bin al-Ashrafi wa Abi Rafi'in. Pada tahun kedua Hijriah, setelah terjadi perang Badar, terjadi peristiwa pembunuhan Ka'ab bin Ashraf dan Abi Rafi'. Ka'ab bin Ashraf dan Abu Rafi'.
Dua orang ini adalah musuh Nabi SAW, musuhnya kaum muslimin, musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdua ini orang yang sangat berpengaruh, orang kafir yang sangat memusuhi Nabi, sering menyakiti Nabi, menghasut orang-orang supaya tidak iman kepada Nabi. Maka setelah terjadi perang Badar, Nabi menyuruh beberapa orang sahabatnya untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf dan Abu Rafi. Wa amma Ka'ab bin al-Ashraf fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tasara bi Badrin ishtadda huznu aduwillahi Ka'ab bin al-Ashraf at-ta'il yahudi wa ummuhu min bani Nadir farasaqatal musyrikin bi qasaida wa qadima Makkah wa harrada Quraisyan 'ala al-akhli bi tha'ri thumma raja'a ila Yathrib wa kana lahu hisnun mani'un fa adhara al-'adawata wal baghdha'a lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa ja'ala yushabbibu fi syi'rihi bi nisa'il muslimin wa yu'dhihim. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adallaha wa rasulahu fantadaba lahu khamsatun minal ansari thumma minal ausi faqataluhu. Ka'ab bin Ashraf adalah seorang tokoh Yahudi. Dia berasal dari Bani Nadir, ibunya dari kabilah Bani Nadir, Yahudi Madinah. Jadi di Madinah itu ada sekte Yahudi namanya Yahudi Bani Nadir. Ka'ab bin Ashraf ini ibunya itu berasal dari sekte Bani Nadir. Ka'ab bin Ashraf ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kemenangan dengan para sahabatnya melawan orang-orang kafir pada saat perang Badar, Ka'ab bin Ashraf kemudian bertakziah, melayat kepada orang-orang kafir yang keluarganya banyak terbunuh pada saat perang Badar. Nah, ketika Ka'ab bin Ashraf ini pergi ke Mekah, di Mekah ia menghasut orang-orang kafir Mekah untuk balas dendam atas kekalahan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu, Ka'ab bin Ashraf membuat qasidah-qasidah, syair-syair, nyanyian-nyanyian yang isinya itu melecehkan wanita kaum muslimin, menyakiti para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begitu sangat menonjolkan, menampakkan kebenciannya, permusuhannya kepada Nabi dan para sahabat. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kamu yang sanggup membunuh musuh Allah, Ka'ab bin Ashraf, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasulnya. Maka 5 orang sahabat Ansar dari kabilah Aus, karena sahabat Ansar ini terdiri dari beberapa kabilah, di antaranya kabilah atau sekte Aus dan Khazraj. 5 orang dari kabilah Aus bersiap melaksanakan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh Ka'ab bin Ashraf. Ia seorang yang kaya raya, ia tinggal di kabilah Bani Nadir dan rumahnya besar, Ka'ab bin Ashraf. Bahkan dikatakan di dalam uraian para ulama, lahu hisnun mani'un. Dia orang yang sangat berpengaruh, banyak kelompoknya, banyak pengikutnya, orang kaya, rumahnya besar seperti istana. Adapun Abu Rafi' bin Abil Huqaiq, Abu Rafi' bin Abil Huqaiq, dia adalah seorang tajir, seorang pedagang, orang kaya raya, sultannya negeri Hijaz, sultannya negeri Hijaz. Nah, kalau Abu Rafi ini rumahnya, tempat tinggalnya itu di Khaybar.
Jadi kalau Ka'ab bin Ashraf itu di Bani Nadir, sedangkan Abu Rafi' bin Abil Hukek itu di Khaybar. Dia juga sama, menyakiti Nabi, menyakiti para sahabat, menghina Allah Subhanahu wa taala, hingga Nabi menyuruh para sahabatnya untuk membunuh Abu Rafi' bin Abil Hukek. Hingga 7 orang dari sahabat Ansor, tepatnya dari sekte Khazraj, ya, siap ya dengan sepenuh jiwa untuk melaksanakan titah dan tugas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang membunuh Ka'ab bin Ashraf 5 orang dari kabilah Aus, sedangkan yang membunuh Abu Rafi' berjumlah 7 orang dari kabilah apa tadi? Khazraj. Jadi kaum Ansor itu ya terdiri dari 2 sekte dan kabilah yang besar, yaitu Aus dan Khazraj. Nah, yang membunuh Ka'ab bin Ashraf itu 5 orang sahabat Ansor dari kabilah Aus. Sedangkan yang membunuh Abu Rafi' adalah 7 orang sahabat Ansor dari kabilah Khazraj. Bagaimana kronologinya? Nah, kedua kejadian itu telah diabadikan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam kedua kitab sahih mereka. Pertama akan kita bacakan, akan kita simak bagaimana kronologi pembunuhan terhadap Ka'ab bin Ashraf, seorang tokoh Yahudi dari kabilah apa tadi? Bani Nadir. Jangan salah ya. Jadi kalau Ka'ab bin Ashraf ini Yahudi Bani Nadir. Kalau Abu Rafi' ini Yahudi dari kabilah Khaybar. Jadi ada Yahudi Khaybar, ada Yahudi Bani Nadir. Kelak nanti 2 kabilah ini ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan ketika Nabi berhasil menaklukkan tanah Khaybar, tanah yang subur ya, banyak pohon-pohonnya, banyak airnya, tanah Khaybar. Nabi berhasil menaklukkan tanah Khaybar dari kekuasaan orang-orang Yahudi. Bersamaan dengan ditaklukkannya kota Khaybar itu, muncul dan tiba seorang sepupu Nabi, sahabat Nabi yang hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah, namanya Ja'far bin Abu Thalib, saudaranya Sayyidina Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib. Jadi Ja'far itu hijrahnya 2 kali. Pertama ke Habasyah, kemudian ke Madinah. Ketika Ja'far datang ke Madinah, itu bersamaan dengan dibebaskannya, ditaklukkannya kota Khaybar. Hingga muncul sebuah ungkapan dari Nabi yang sangat kita cemburui ya. Nabi berkata begini, la adri bi ayyihima usar, bi fathi Khaybar am bi qudumi Ja'far. Aku tidak tahu senang oleh apa, bahagia karena apa. Apakah karena ditaklukkannya kota Khaybar, ataukah karena kedatangannya Ja'far. Saking cintanya Nabi sama Ja'far, Nabi bingung, ini saya ini senang, apakah karena saya berhasil menaklukkan kota Khaybar, atau karena Ja'far baru datang ke Madinah. Saking senangnya Nabi atas kedatangannya Ja'far. Dan nanti Ja'far ini adalah salah satu sahabat yang syahid pada perang Mu'tah ya. Perang Mu'tah yaitu di Jordania. Itu nanti kisahnya akan kita lewati di dalam kitab ini insyaallah. Jadi Ja'far itu diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin pasukan ya, berperang di Jordania, di negeri Syam, tepatnya di daerah Mu'tah. Ketika perang berkecamuk, Ja'far sebagai pimpinan pasukan berada paling depan. Dia memegang bendera dengan tangan kanannya, dia berperang. Kemudian tangan kanannya terputus. Bendera itu tidak ia biarkan jatuh ke tanah, ia raih dengan tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya terputus. Ya, bendera itu ia peluk dengan sisa tangannya yang ada. Bayangin, udah nggak kepikir sakitnya kayak bagaimana. Tapi ia tidak rela bendera kaum muslimin jatuh ke bawah. Dia peluk begini sampai wafat syahid di medan perang, yaitu di perang Mu'tah. Nabi yang di Madinah
melihat Ja'far sudah meninggal dan terbang dengan sayapnya. Ya, Nabi SAW berkata, aku melihat Ja'far terbang dengan sayapnya berkeliling-keliling surga. Jadi manusia pertama yang bisa terbang itu siapa? Ja'far. Ya, Nabi lihat ruhnya itu terbang. Jadi Allah ganti dua tangan yang terputus dengan dua sayap yang menyebabkan Ja'far bisa bebas berkeliling-keliling surga. Maka disebutnya Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang, begitu. Luar biasa. Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali kepada kisahnya Ka'ab bin Ashraf. Wa fi sahihaini an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man li Ka'ab bin al-Ashraf fa innahu qad adha Allah wa rasulahu. فقال محمد بن مسلمة أتحب أن أقتله يا رسول الله قال نعم قال إذن لي فلأقل قال قل قال فأتاه فقال له إن هذا الرجل قد أراد صدقة منا وقد عنانا أي أتعبنا فقال كعب وأيضا والله لا تملنا قال إن قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يسير أمره وقد أردت أن تسلبني سلفا قال فما ترهنني قال ما تريد قال ترهنني نساءكم قال أنت أزمن العرب أنرهنك نساءنا قال له ترهنني أولادكم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن في وسطين من تمر ولكن نرهنك اللأمة يعني السلاح قال فنعم. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sanggup dan berani membunuh Ka'ab bin Ashraf karena ia telah menyakiti Allah dan Rasulnya, ia telah menghina Allah dan menghina Rasulnya. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Muhammad bin Maslamah, ia berkata, apakah kau suka ya Rasul jika aku yang membunuhnya? Kata Rasul, na'am, iya. Lalu Muhammad bin Maslamah berkata, izinkan aku berbicara. Kata Nabi, berbicaralah. Akhirnya Muhammad bin Maslamah pun berbicara di hadapan para sahabat bahwa dia sanggup dan bisa membunuh Ka'ab bin Ashraf, seorang musuh Allah yang halal darahnya, halal dibunuh. Kenapa? Karena sudah menyakiti Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab bin Ashraf. Ya. Lalu Muhammad bisa berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, wahai Ka'ab bin Ashraf, sesungguhnya laki-laki yang sedang viral di Madinah ini menginginkan sedekah dari kami, sedangkan kami tidak punya apa-apa. Kata Muhammad bin Maslamah. Kata Ka'ab bin Ashraf, demi Allah pasti kalian akan bosan ya berhadapan dengan laki-laki itu. Maksudnya siapa? Nabi SAW. Kata Muhammad bin Maslamah, tapi kami sudah mengikutinya dan kami tidak akan meninggalkannya sampai kami melihat berkembang atau tidaknya agama yang dibawa oleh Muhammad SAW. Maksud kedatanganku sini, aku ingin berhutang. Ini rencana Muhammad SAW ini. Ya, jadi siasatnya, rencananya untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf biar mulus, berjalan dengan lancar. Maka dia sengaja datang ke situ, tujuannya buat apa? Berhutang. Ya. Kemudian kata Ka'ab bin Ashraf, apa yang kamu gadaikan? Apa jaminannya? Kata Muhammad bin Maslamah, apa yang kamu minta saya akan siapkan. Kata Ka'ab bin Ashraf, gadaikan saja istrimu. Waduh, namanya Yahudi, kamu gadaikan saja istrimu sama aku. Kata Muhammad bin Maslamah, oh mana mungkin aku menggadaikan istriku. Kau ini laki-laki paling tampan senegeri Arab.
apakah kamu sudi mau nerima jaminan hutangku adalah istriku? Istriku nih nggak terlalu cantik, kamu nih laki-laki tampan, paling tampan sejazirah Arab. Kemudian Ka'ab bin Ashraf ya mendengar jawaban begitu, dia jumawa, ya, disombong, ya saya tampan, mana mungkin saya nerima perempuan yang kayak begitu. Ya sudah, gadaikan saja anak-anak kamu, biarkan anak-anakku menjadi jaminan atas hutangmu. Kata Ka'ab bin Ashraf, kalau anak kami jadikan sebagai jaminan dan hutang, maka anak kami akan dihina oleh orang lain. Masa seorang anak digadaikan sebagai jaminan hutang 2 karung kurma atau lebih, ya. Kemudian kata Muhammad bin Maslamah, gini sajalah, sebagai jaminan atas hutangku, aku akan menyerahkan senjata yang aku punya kepadamu. Maka kata Ka'ab bin Ashraf, "Naam, baik kalau begitu aku tunggu." Fawa'adahu ayatihi bil Harits bin Aus wa Abina ila tawabi Abs bin Jabr wa Abbad bin Bishrin. Qala faja'u fada'ahu lailan. Kemudian Muhammad bin Maslamah pergi meninggalkan Ka'ab bin Ashraf dengan menyampaikan sebuah janji terlebih dahulu bahwa kelak nanti dia akan datang tidak sendiri. Dia akan datang bersama dengan Harits bin Aus, Abu Nailah, Abu Absin bin Jabrin, dan Abbad bin Bishr. Berapa? 5. Dari kabilah apa nih? Aus semuanya, ya. Aku akan pulang, nanti setelah beberapa hari aku akan datang kembali dengan membawa 4 temanku yang disebutkan tadi, Harits bin Aus, Abu Nailah, Abu Absin bin Jabr, dan Abbad bin Bishr. Maka Ka'ab bin Ashraf menyetujui, ya. Pulanglah Muhammad bin Maslamah. Setelah beberapa hari ia kembali datang bersama dengan 4 orang temannya tadi di malam hari. Setelah ia masuk ke kediaman Ka'ab bin Ashraf, mereka berlima di tengah kegelapan malam memanggil Ka'ab bin Ashraf. "Wahai Ka'ab bin Ashraf." Dia sedang bersama dengan istrinya. Kata istrinya, "Wallahi inni la asma'u syautan fihil maut." Wahai suamiku Ka'ab, aku mendengar suara yang di dalamnya mengandung kematian. Ini suara kematian ini. Kata Ka'ab bin Ashraf, "Innama hada Muhammad bin Maslamah." Bukan, ini cuma suaranya Muhammad bin Maslamah yang beberapa hari kemarin datang buat hutang, ya, minta hutang. Enggak, bukan apa-apa. Ini hanya Muhammad bin Maslamah bersama dengan teman-temannya, dan salah satu di antara mereka adalah anak susuannya. Seandainya pun mereka datang ingin membunuhku, innal karima law du'iya ila ta'latin la ajaba. Seorang yang terhormat seperti saya, kalau memang ditantang untuk perang, saya akan jabani, saya akan layani. Dia jual, saya borong. Kata Muhammad bin Mas, kata siapa? Ka'ab bin Ashraf. Dia pun berani, ya, berani. Faqala Muhammad bin Maslamah li ashabi, idza ja'a fasaufa amuddu yadai ila ra'sihi fa idastamkantu minhu fadunakum. Kemudian ketika Ka'ab bin Ashraf meninggalkan istrinya, ingin menghampiri Muhammad bin Maslamah dan para teman-temannya, Muhammad bin Maslamah berkata kepada 4 orang temannya, "Kalau nanti Ka'ab bin Ashraf datang, aku akan pegang kepalanya. Kalau aku sudah memegang kepalanya, kalian bunuh Ka'ab bin Ashraf." Baik, kata ke-4 orang temannya itu. Nah, ketika Ka'ab bin Ashraf turun dari rumahnya, karena rumahnya besar, tingkat, ia turun dengan membawa sebilah pedang, ya, karena dia khawatir kalau Muhammad bin Maslamah bukan untuk berhutang tapi ingin membunuh dia, karena dia tahu Muhammad bin Maslamah adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Ka'ab bin Ashraf ini turun dari rumahnya menghampiri ke-5 orang sahabat Nabi tersebut, 5 orang sahabat Nabi berkata kepada Ka'ab bin Ashraf, "Inna najidu minka rihal thayyib." Wahai Ka'ab bin Ashraf,
aroma tubuhmu wangi sekali. Kami tidak pernah menemukan wangi yang seperti ini. Kata Ka'ab, na'am, memang ini parfum mahal. Tahti fulanah aqtaru nisail Arab. Karena saya punya istri yang wanginya itu mengalahkan seluruh wanginya wanita Arab. Wah, lebih sombong aja tuh. Ya. Memang istri saya cantik dan dia senang wewangian. Karena tadi saya bersama dengan istri saya, maka parfumnya nempel ke tubuh saya, ke pakaian saya, maka inilah wanginya. Kata Muhammad bin Maslamah, bolehkah aku mencium ya beberapa helai pakaianmu ataupun pedangmu, karena ini wangi sekali. Kata Ka'ab, silahkan, diberikan sebilah pedangnya, kemudian pakaiannya untuk dicium oleh Muhammad bin Maslamah. Setelah selesai dicium, kata Muhammad bin Maslamah, izinkan aku kembali menemui 4 orang temanku. Baik. Ketika Ka'ab bin Ashraf sudah hilang kecurigaannya, ternyata mereka datang bukan untuk membunuh saya, ingin mengambil hutang, begitu. Ketika Ka'ab bin Ashraf lengah, Muhammad bin Maslamah kemudian memegang kepala Ka'ab bin Ashraf, lalu dia berkata kepada 4 orang temannya, dunakum, sikat. Maka 4 orang teman itu menyikat, langsung membunuh Ka'ab bin Ashraf, faqataluhu, hingga matilah musuh Allah pada malam itu di tangan kelima sahabat Nabi SAW yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Apakah itu tidak licik? Licik. Memang perang itu penuh dengan kelicikan. Al-harbu khida', perang itu penuh dengan tipu muslihat dan siasat. Ya. Lah memang boleh. Ini Muhammad siapa? Ka'ab bin Ashraf sudah halal darahnya. Kenapa? Menghina Nabi, menghina Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memang sudah mengizinkan kepada Nabi dan para sahabatnya untuk berjihad. Ya, dimulai sejak tahun kedua Hijriah, dimulai dari perang Badar. Setelah itu nanti banyak peperangan terjadi. Awalnya Nabi tidak berperang melawan kaum kafir. Kenapa? Karena tidak ada izin dari Allah. 13 tahun Nabi tinggal di Mekah bersabar, tidak membalas, tidak melawan, bersabar. Tapi ketika Allah mengizinkan, ulina lilladina, Allah izinkan kepada orang-orang yang terdolimi untuk berperang melawan siapa yang mendolimi mereka. Maka dimulai dengan perang Badar, dan nanti terjadi peperangan. Ini termasuk peperangan juga ini. Cuma perangnya perang yang secara individual, ya, personal, tidak melibatkan pasukan yang begitu banyak. Setelah mereka sampai, ya, ke kediaman Nabi SAW, mereka sampaikan bahwa Ka'ab bin Ashraf sudah tewas di tangan kami berlima, dan Nabi SAW bahagia. Nabi itu kalau senang, kalau sedang bahagia, wa kana idza surra istanara wajhuhu. Nabi kalau bahagia, kalau senang, istanara wajhuhu, wajahnya semakin bersinar. Wajah Nabi bersinar. Tapi ketika Nabi senyum, bahagia, semakin bersinar. Maka betapa bahagianya kelima sahabat Nabi itu, ya, yang berhasil melaksanakan tugas Nabi SAW membunuh musuh Allah yang bernama Ka'ab bin Ashraf. Tinggal satu lagi, siapa? Abu Rafi' bin Abul Hukek. Ini diceritakan di dalam Sahih Al-Bukhari. Anil Barra ibni Azib bin radhiyallahu anhuma qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rijalan minal ansar wa amara alaihim Abdullah bin Atiq wa kana Abu Rafi'in yudin Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa yu'inu alaihi wa kana fi hisnin lahu bi ardil Hijaz. فلما دنا منه وقد غربت الشمس وراها الناس بسرحهم قال عبد الله بن عتيق لأصحابه اجلسوا مكانكم أي خارج السور فإني منطلق ومترتب للبواب لعلي أن أدخل ثم أقبل حتى دنا من الباب ثم تقنع بثوبه أي غطى برأسه كأنه يقضي الحاجة وقد دخل الناس فهتف به البواب يا هذا إن كنت تريد أن تدخل فادخل فإني أريد أن أغلق الباب قال فدخل
dakhaltu fakamantu ay irtaqaitu falamma dakhala an-nasu aghlaqal bawabul bab thumma 'allaqal mafatih 'ala watan qala faqumtu ila al-aghaliq fa akhadtuha fa fatahtul bab wa kana Abu Rafi'in yasmuru ma ashabi fi 'uliyatillah falamma dhahaba 'anhu ahlu samari sa'idtu ilayhi faja'altu kullama fatahtu baban aghlaqtu 'alayya min dakhil wa qultu in yadri bil qaum lam yakhlus ilayya ahadun minhum hatta aqtulah ay wa in qataluni ba'da fantahaitu ilayhi fa idza huwa fi baitin mudlimin wasta'iyalih la adri ayna huwa faqultu ya Aba Rafi'in faqala man hadha fa ahwaitu nahwa shawti fa darabtu bisayfi wa nadahishun fama aghnaitu shay'an wa saha fa kharatu min al-bait famakastu ghayra ba'id thumma la fa wada'tu rijli wa ana azunnu anni qad intahaitu ila al-alif fa waqa'tu fa kasarat saqi fa asabtuha thumma jalasu 'ala al-bab wa qultu wallahi la akhruju laylata hatta 'alama anni qataltu fa makastu ila an sahaddi fa qama an-na'i 'ala as-sur wa qala an'i Aba Rafi'in tajir ahli al-hijaz fa talaqtu ila ashabi fa qultu an naja fa qad qatala Allahu Aba Rafi' fa intahayna ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadastuhu fa qala qubsut rijlaka fa basatuha fa masahaha biyadi fa ka'anni lam ashkuha qattu. Paham? Belum ya? Khair insyaallah. Disebutkan di dalam Sahih Al-Imam Bukhari dari sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Ini hadis nomor 3813. Kalau nggak percaya cari sendiri. Barra bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus beberapa orang laki-laki dari kabilah Ansor, ya, untuk membunuh Abu Rabi. Berapa jumlah sahabatnya? 7 dari kabilah Khazraj, ya, Khazraj. Memang Aus dengan Khazraj ini saingan terus. Bahkan mereka itu sebelum datang Islam 125 tahun bermusuhan dan sering berperang. Bayangkan 125 tahun perang terus. Usai perang, ya, nanti perang lagi, ada masalah, bermusuhan 125 tahun. Ketika Nabi datang, Islam datang, mereka dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Hingga dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Itu kalian dalam ayat itu, ya, sababun nuzulnya adalah Aus dan Khazraj yang sudah 125 tahun kurang bermusuhan. Islam datang, mereka dipersatukan, dipersaudarakan. Makanya ketika Aus melakukan kebaikan, Khazraj nggak mau kalah, ya, nggak mau kalah. Memang persaingan dalam hal kebaikan terjadi di kalangan mereka. Karena dulu di zaman jahiliyah persaingan di dalam hal yang bermaksiat dan keburukan. Jadi 7 orang sahabat Nabi, ya, dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan seorang pimpinan dari mereka yang langsung ditunjuk oleh Nabi bernama Abdullah bin Atik. Jadi 7 orang ini pimpinannya adalah Abdullah bin Atik. Memang kalau kita berjalan secara rombongan, sunnah kita menunjuk amir, seorang pemimpin. Jadi kalau kita rombongan jalan satu mobil 6 orang, ada satu amirnya tuh. Jangan sampai semuanya memutuskan pendapat sendiri, enggak. Jadi kalau kita mau rombongan jalan nih, udah kamu amirnya. Apa itu amir? Pimpinan, ya. Pimpinan selama di perjalanan aja, bukan di perusahaan. Gitu. 3 orang, ya. Paling sedikit 3 orang, satu pimpinannya. Apalagi kalau jumlahnya banyak begitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa, dia nanti yang memutuskan, ya, dengan musyawarah dan lain sebagainya. Nah, 7 orang sahabat Ansor ini yang dipimpin oleh Abdullah bin Atik yang langsung diutus oleh Nabi SAW membunuh Abu Rafi' bin Abil Hukek, ya. Karena dia telah menyakiti Nabi, bahkan membantu orang untuk menyakiti Nabi, ya, untuk menganiaya, mencela, mencaci maki Nabi SAW, dan dia memiliki sebuah
rumah yang besar ya di tanah Hijaz. Setelah 7 orang sahabat Nabi ini dekat ke kediaman Abu Rafi' dan waktu sudah hampir maghrib, orang-orang sudah pada pulang dengan gembalanya, Abdullah bin Atik berkata kepada 6 orang temannya, kamu duduk saja di luar pagar, biar aku yang datang dan akan aku lobi, akan aku bujuk, akan aku rayu penjaga gerbang itu. Siapa tuh aku bisa masuk. Maka ke-6 orang temannya itu pun ya duduk ya di dekat pagar besar ya, tinggi besar. Sedangkan Abdullah bin Atik pergi dengan sendirinya ya. Setelah ia dekat ya dengan pintu gerbang rumah Abu Rafi', ia menutup kepalanya dengan kain, seolah-olah dia adalah seorang yang ingin menyampaikan hajat dan kebutuhannya kepada Abu Rafi'. Biasa namanya orang kaya itu kan suka hadulalang, orang keluar masuk ingin minta ini, ingin minta itu, ingin berhutang segala macam. Nah, ketika penjaga pintu gerbang melihat Abdullah bin Atik menutup kepalanya dengan kain, ia berkata, ya hada, wahai fulan, kalau memang mau masuk, masuklah, karena gerbang ini akan aku tutup. Maka Abdullah bin Atik pun masuk ke dalam area ya, rumah Abu Rafi yang begitu amat sangat besar, Sultan Hijaz lah kalau kita bilang begitu, yang sangat besar sekali rumahnya, sekian hektar. Bayangkan ya, rumah yang begitu sangat besar membutuhkan seorang penjaga gerbang yang tiap hari orang hilir datang masuk ke kediaman Abu Rafi untuk menyampaikan hajat dan kebutuhannya masing-masing. Nah, setelah Abdullah bin Atik masuk ya, ia pun bersembunyi di dalam. Ketika orang-orang yang lain pun sudah pada masuk, yang selesai pada pulang, yang butuh ada hajat pada masuk semuanya, gerbang itu pun ditutup oleh sang penjaga. Lalu kuncinya diletakkan ya, digantungkan di salah satu paku ya, di samping gerbang itu di dalam. Ketika penjaga gerbang ini pergi, Abdullah bin Atik lalu mengambil kunci gerbang tersebut, lalu ia membukanya. Kemudian ia menyuruh 6 orang sahabatnya untuk masuk. Dan mereka di waktu malam itu ikut bersama dengan Abu Rafi beserta dengan tamu-tamu yang lain berpesta. Istilahnya samar. Samar itu pesta malam hari, ada tarian-tarian, mabuk-mabukan. Tapi 7 orang sahabat nggak ikut mabuk, hanya ikut hadir di situ saja. Nah, ketika para tamu sudah pada pulang, ya pesta sudah selesai, yang punya hajat sudah mengutarakan hajatnya kepada Abu Rafi, sudah pada pulang semuanya, dan Abu Rafi pun sudah masuk ke dalam kamarnya untuk buat istirahat. Nah, Abdullah bin Atik kemudian naik ke atas ya, menuju kamar tempat istirahat Abu Rafi. Setiap kali Abdullah bin Atik masuk ya melalui sebuah pintu, ia kunci pintu itu dari dalam. Ia masuk lagi ke sebuah lorong, di situ ada pintu, dia masuk, dia kunci dari dalam. Bayangin, rumah orang kaya yang pintunya banyak, jadi untuk akses menuju kamarnya Abu Rafi itu banyak pintu yang harus dilewati. Ya kalau kita lihat tayangan-tayangan film zaman dulu kan begitu ya. Ya, seorang raja. Dia bukan raja, hanya tajir, seorang yang kaya raya ya di negeri Hijaz. Lalu Abdullah bin Atik berkata, seandainya kedatanganku, kehadiranku diketahui oleh seisi rumah ini, aku rela untuk dibunuh asalkan aku sudah membunuh Abu Rafi. Begitu. Karena dia punya tekad kuat ingin melaksanakan perintah Nabi SAW, sudah tidak memperdulikan keselamatannya lagi asalkan Abu Rafi berhasil dia bunuh. Setelah ia berhasil masuk ke dalam kamarnya Abu Rafi, dan Abu Rafi sedang bersama dengan istrinya, ia bingung sebelah mana Abu Rafi karena kamarnya gelap.
Lalu ia berteriak, "Ya Abu Rafi', wahai Abu Rafi'." Nah, otomatis Abu Rafi' menjawab, "Man hada?" Siapa ini lancang masuk kamarku? Ketika Abdullah bin Atik mendengar sumber suara, ia langsung menerbangkan pedangnya, ya, ia langsung menebaskan pedangnya ke arah sumber suara. Dengan begitu tergesa-gesa dan akhirnya gagal, tidak berhasil membunuh Abdullah bin Atik. Abdullah bin Atik teriak, mungkin sedikit luka tapi tidak sampai mati. Ia berteriak. Nah, Abu Rafi berteriak, ya. Jadi ketika Abdullah bin Atik, ya, menebaskan pedangnya ke arah sumber suara, ternyata hanya melukai saja, tidak sampai membunuh. Ini Abu Rafi berteriak kesakitan. Abdullah bin Atik kemudian pergi meninggalkan kamar itu, tapi tidak terlalu jauh. Lalu Abdullah bin Atik berkata, "Ma hada saut ya Abu Rafi'?" Wahai Abu Rafi', kenapa kau teriak? Dia merubah intonasi suaranya. Ketika dia awal berkata, "Wahai Abu Rafi'," Abu Rafi' menjawab, "Siapa ini? Lancang amat masuk ke kamarku." Tanpa banyak bicara, Abdul bin Atik menebaskan pedangnya ke arah sumber suara, ternyata gagal, hanya luka saja. Abu Rafi teriak. Abdullah bin Atik pergi keluar kamar dan ia merubah suaranya biar tidak dicurigai oleh Abu Rafi. Kata Abdullah bin Atik, "Wahai Abu Rafi, kenapa kau teriak?" Kata Abu Rafi, "Ada orang lancang masuk ke kamarku dan ia memukulku dengan pedangnya." Ya, jadi dikiranya Abu Rafi, Abdullah bin Atik ingin membantunya pengawal, padahal itu orangnya tadi. Subhanallah, siasat perang yang begitu, ya. Ketika Abdullah bin Atik tahu bahwa ini sumber suara asli daripada Abu Rafi, ia pun mendekat kepada Abu Rafi dalam kegelapan malam itu. Langsung ia pun memukul Abu Rafi dengan pedangnya, hingga pedangnya itu mengenai perut Abu Rafi, lalu ia tekan hingga tembus ke punggungnya. Nah, setelah ia yakin bahwa ia telah membunuh Abu Rafi, ia pun meninggalkan kamar tersebut dan membuka setiap pintu-pintu yang dia lalui satu persatu. Hingga selesai pintu-pintu itu dia lewati, ia turun dari tangga. Nah, kemudian pada saat ia akan melewati anak tangga terakhir, dia mengira anak tangga itu sudah habis, karena kan gelap. Akhirnya ia terkilir sampai kakinya patah. Kemudian ia ikat dengan sendiri, ya, kaki yang patah tersebut. Lalu ia duduk, ya, di depan pintu. Kemudian dia berkata, "Wallahi la akhruju lailata hatta a'lama anni qataltuhu." Demi Allah, malam ini saya tidak akan keluar dan pulang sebelum saya yakin saya telah membunuh Abu Rafi. Dia sembunyi di belakang pintu. Hingga ketika ayam sudah berkokok, kemudian orang-orang sudah heboh dan pada tahu, maka ada salah seorang daripada yang bekerja di rumah itu naik ke atas pagar dan berteriak bahwa Abu Rafi telah meninggal, ada seseorang yang membunuhnya. Abdullah bin Atik gembira, ternyata usaha saya tidak sia-sia. Ia pun berhasil keluar dengan 6 orang sahabatnya. Jadi 6 orang sahabat hanya membantu saja, yang membunuh langsung hanya Abdullah bin Atik. Setelah mereka sampai kepada Nabi SAW, lalu Nabi bertanya bagaimana, apakah berhasil? Abdullah bin Atik menjawab, "Alhamdulillah berhasil." Nabi pun kembali bahagia. Kemudian melihat kaki Abdullah bin Atik patah. Lalu Nabi berkata, "Wahai Abdullah, ulurkan kakimu." Ia pun mengulurkan kakinya. Kemudian Nabi SAW mengusap kaki yang patah itu dengan Bismillah. Faka'anni lam ashkuha qattu. Apa yang terjadi? Kaki yang patah seketika langsung sembuh total, seolah-olah tidak pernah patah sedikit pun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi itu orang yang paling bisa membalas budi, orang yang sudah rela berjuang demi Allah dan Rasulnya, hingga rela mengorbankan ruh dan nyawanya. Kemudian sampai terluka begitu, Nabi sembuhkan dengan usapan tangannya, ya.
gimana dalam qasidah burdah itu, saya lupa itu ya, wa abroat kam abroat bilang sirohatuhu, kam abroat bilang sirohatuhu. Berapa banyak orang yang sakit disembuhkan oleh usapan telapak tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam abroat wasiban bilam sirohatuhu. Berapa banyak orang yang sakit hanya dengan usapan tangan Nabi kembali sembuh sedia kala. Salah satunya siapa? Abdullah bin Atiq radhiyallahu anhu wa ardahu. Terbunuhlah dua musuh Allah, Ka'ab bin Ashraf dan Abu Rafi bin Abi Huqaiq. Ka'ab bin Ashraf terbunuh oleh 5 orang sahabat Ansar dari sekte Aus. Sedangkan Abu Rafi bin Abi Huqaiq terbunuh dan dibunuh oleh 7 orang sahabat Ansar dari kabilah Khazraj. Ini kalau dibuat film mantap ya. Keren ya. Dan memang ada sudah tayangannya. Kan ada film sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ada. Jadi banyak menceritakan beberapa tokoh ya. Ada film tentang tokohnya Kokoh ya, sahabat Nabi yang sangat gagah perkasa ya. Ada lagi tentang Hamzah ya. Ada tentang pembebasan kota Mekah, banyak ya. Banyak. Baik. Nah kalau ingin lihat film, lihatnya kayak begitu, bisa menambah kecintaan kepada Nabi dan para sahabat, ya. Dan cari yang memang betul-betul hanya menayangkan sejarah, ya, tidak bercampur dengan kisah cinta dan lain sebagainya, tidak. Ya, karena sebagian daripada film itu kan diproduksi oleh sebagian kaum muslimin yang kadang dari segi aurat pun tidak tertutup rapih begitu ya. Nah, wa fi hadhihi sanati aidan, dan di tahun kedua ini pun naqadat Banu Qainuqa Yahudul Madinatil ahda. Yahudi Bani Qainuqa mengingkari janji, melanggar perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang Yahudi sekte Bani Qainuqa ini sudah membuat perjanjian kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak akan membantu orang-orang kafir di dalam memerangi Nabi dan lain sebagainya. Ternyata mereka mengingkari janji ya pada tahun kedua Hijriah itu. Fahasyarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta nazalu ala hukmihi fawahabahum li Abdullah bin Ubay bin Salul wa kanu khulafa'ahu wa akhadha amwalahum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengepung ya sekte Yahudi Bani Qainuqa hingga mereka pun takluk dan pasrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi menyerahkan urusan mereka kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, karena Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah sekutunya Yahudi Bani Qainuqa, hingga Abdullah bin Ubay bin Salul pun mengambil harta-harta mereka. Bayangkan, Abdullah bin Ubay bin Salul ya, itu adalah seorang munafik. Tapi Nabi memperlakukan seorang munafik secara dohirnya saja. Bahkan Nabi menyerahkan urusan sekte Yahudi Bani Qainuqa kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang pimpinan munafik di Madinah. Ya, sahabat kadang gemas begitu ya. Udah jelas munafiknya nih, tapi Nabi masih memperlakukan dia seperti sahabat yang lain. Tidak memeranginya, tidak memusuhinya. Kenapa? Ketika para sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, tidakkah engkau memerangi kaum munafik? Apa kata Nabi? Aku khawatir orang-orang berkata Muhammad memerangi sahabatnya sendiri. Karena kan orang yang di luar kan nggak tahu bahwa fulan ini munafik. Sedangkan Nabi dan sebagian sahabat ya tahu ini orang munafik nih. Pimpinannya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tetap memperlakukan mereka secara zahir, padahal Nabi tahu mereka adalah orang-orang munafik. Kita pun ikut begitu. Kita perlakukan orang secara zahirnya saja. Jangan menjustifikasi atas kondisi hatinya dan batinnya. Ya. Nahkumu bil zawahir, kita hukumi secara zahir saja.
sedangkan urusan hatinya wasarairu Allah yatawalla dzalik, sedangkan urusan hati dan batin urusannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa kejadian di tahun kedua. Nanti kita akan lanjut tahun ketiga Hijriyah insyaallah.